Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Wandi House ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Halo guys, ketemu lagi dengan Wan OC atau Wandi House. Oke, kali ini saya akan sedikit berbagi karena beberapa hari yang lalu mobil kesayangan saya, nih Kijang Super, itu mengalami kerusakan. Kerusakannya adalah pada saat perpindahan gigi dia terasa berat ya. Terasa beratnya di pertama, masalahnya adalah di kopling. Begitu saya tekan kopling dan memindahkan gigi itu terasa sangat berat. Jadi perasaan saya masalahnya ini ada di koplingnya, makanya di pedal kopling ya. Makanya saya berasumsi ini kayaknya harus diperbaiki bagian koplingnya, dan kemudian saya bawa ke bengkel. Nah, untuk selanjutnya bagian mana yang akan diperbaiki, langsung saja kita ke videonya guys. Oke guys, sekarang kita menuju ke bagian videonya. Sikit sayang. Ini kita ambil alatnya dulu, pas nak ya. Kita ambil alatnya dulu, apa yang harus diganti. Oke, jadi kemarin permasalahannya adalah pada saat saya injak kopling di situ, di nomor 3 itu ya, paling ujung sebelah kiri. Pada saat saya injak kopling, pedal kopling dan ganti persneling gigi, itu terasa berat ya persnelingnya, kayak terasa nyangkut gitu. Untuk jangka pendek mungkin tidak jadi masalah, tapi untuk jangka panjang saya takut mataharinya akan terkena juga ya. Karena pada saat memindahkan gigi itu bunyi di bagian bawah itu seperti besi beradu gitu. Jadi saya punya inisiatif gimana saya bawa ke bengkel aja, mungkin ada sedikit perbaikan ya. Jadi di bagian, Anda bisa lihat ya, di bagian bawah sini itu dia ada bocor, bisa dilihat ya guys. Nah itu dia guys, Anda bisa lihat guys. Nih, saya kasih flash dulu ya, kasih lampu supaya kelihatan. Nah itu dia, Anda bisa lihat ini ada kebocoran di sini. Nah di sini ada kebocoran. Jadi begitu saya tekan ini, kadang ini keluar di sini. Nah kemarin saya tanya ke mekaniknya, kebetulan mekanik langganan saya, nama bengkelnya itu Karisma, udah langganan saya banget. Dia bilang karena ini sudah berkarat dan ini ada kebocoran, kemudian karetnya juga sudah hancur, makanya pedal kopling ini tidak bekerja secara maksimal, makanya harus diganti guys. Jadi kita bisa lihat ya guys ya, ini diganti baru. Jadi master koplingnya ini diganti baru, mulai dari sini kemari ke bagian dalam sama kabel ini diganti baru, sehingga sekarang sudah sangat enak. Kata mekaniknya, jika tidak segera diganti maka akan terkena pada bagian mataharinya yang di bawah ya, dan itu butuh biaya yang lebih besar lagi. Oke, sekarang kita akan ke bagian master kopling yang digantinya. Ini Anda bisa lihat nih master kopling yang sudah saya ganti. Yang ini adalah yang punya lama. Anda bisa lihat yang punya lama ini. Nah ini dia. Nah ini dia bagian ini. Anda bisa lihat ini bagiannya ini sudah berkarat pertama. Kemudian ini juga karetnya sudah hancur ya. Ini karetnya sudah hancur. Kemudian di sini Anda lihat sudah berkarat, sehingga perlu diganti master koplingnya. Dengan begini sebenarnya sih bisa diperbaiki, namun ini Anda bisa lihat sendiri, ini sudah berkarat, kemudian ini juga sudah hancur karetnya, dan ini pastinya membutuhkan waktu yang agak lama ya.
Tapi kalau kita lihat di sini, ini kayaknya kalau dibongkar agak sedikit susah. Yang ini, bagian ini dibersihkan, ini agak sedikit susah, makanya diganti dengan yang baru. Anda bisa lihat ini bekarat semua ya. Kalau ini bekarat, pengaruhnya ada di sini. Anda bisa lihat di sini. Nah, Anda bisa lihat tuh warna olinya berubah menjadi coklat tua ya. Jadi bercampur dengan karat. Nah, jika oli ini masuk ke bagian mesin, maka bisa berakibat fatal ya. Makanya syukurlah kedetek, dan sudah saya ganti dengan yang baru. Jadi sekarang alhamdulillah tidak terjadi masalah lagi ininya, karena sudah diganti dan sangat lancar. Oke. Jadi kemarin biaya habis seluruh ininya, perbaikannya itu ganti master kopling ini, kemudian juga perbaikan rem ya, rem tangan. Rem tangannya terasa tidak berfungsi ya. Waktu kemarin saya tarik di sini bisa dilihat rem tangannya. Nah, ini rem tangan ini begitu saya tarik, mobil tetap berjalan. Seperti tidak ada pengaruh ini ditarik. Tapi sekarang sudah mendingan ya. Begitu ditarik udah normal. Katanya ada yang diganti bagian belakangnya, bagian remnya, nggak tahu saya apa namanya. Jadi total semuanya habis dana sekitar 450.000. Jadi habisnya semua 450 beserta ongkosnya. Itu udah sama ongkos ya, 450 bersama ongkos. Kemudian kemarin ini di door semir 35.000, jadinya 485.000. Jadi totalnya 485.000. Gimana guys menurut kalian, apakah terlalu mahal atau terlalu murah perbaikan penggantian master kopling dengan perbaikan rem tangan? Jadi ada dua ya. Ada dua item yang diperbaiki kemarin beserta ongkos dan door smear. Totalnya 485.000. Oke, tinggalkan komentar jika ini terlalu mahal atau sudah murah. Jangan lupa share, subscribe channel saya supaya Anda mendapatkan update-update terbaru dari saya di seputar Kijang. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Let it go, let my body go. Make our bodies higher.